Perkenalkan, nama saya Imadudin Wiranata, nomor absen 15 dengan nomor NPM 230261201042, program studi manajemen pemasaran, kelas pemasaran APAGI. Untuk soal yang pertama, di sana ada revisi pesan bisnis dan menjadi lebih profesional. Nah, sebagai contoh, kepada yang terhormat Bapak atau Ibu pelanggan, dengan hormat kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan pengiriman pesanan Anda. Keterlambatan ini terjadi karena adanya kendala pada proses operasional gudang kami. Saat ini, tim kami sedang melakukan penanganan dan pesanan Anda dijadwalkan akan dikirim paling lambat minggu depan. Kami berkomitmen untuk memastikan produk diterima dalam kondisi terbaik dan tepat sesuai prosedur. Kami sangat menghargai kesabaran dan pengertian Bapak atau Ibu. Sebagai bentuk etikat baik, kami akan terus memberikan informasi perkembangan pengiriman secara berkala. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Hormat kami, tim Customer Service. Baik, selanjutnya soal yang kedua, analisis perbedaan budaya Indonesia dan Jepang dalam komunikasi bisnis. Perbedaan budaya antara Indonesia dan Jepang sangat mempengaruhi komunikasi bisnis, baik verbal maupun non-verbal. Budaya Jepang cenderung formal, disiplin, dan tidak langsung dalam berbicara, sementara budaya Indonesia lebih fleksibel dan mengutamakan keramahan. Dalam komunikasi verbal, orang Jepang biasanya berbicara dengan hati-hati dan menghindari penolakan secara langsung agar tetap menjadi keharmonisan. Sedangkan orang Indonesia terkadang lebih santai dalam menyampaikan pendapat. Dalam komunikasi nonverbal, orang Jepang sangat menghargai ketepatan waktu, kontak mata yang sopan, serta gestur membungkuk seperti bentuk penghormatan. Sementara di Indonesia, komunikasi nonverbal lebih santai dan ekspresif. Sebagai contoh situasi pertama, seorang pembisnis Indonesia datang terlambat saat meeting dengan klien Jepang. Hal ini dianggap tidak profesional oleh pihak Jepang karena mereka sangat menghargai disiplin waktu. Nah, untuk solusinya, pebisnis Indonesia harus datang lebih awal, memahami budaya ketepatan waktu Jepang, dan menunjukkan sikap profesional selama pertemuan. Selanjutnya, untuk contoh situasi yang kedua, dengan contoh, pembisnis Indonesia berbicara terlalu santai dan memotong pembicaraan saat diskusi. Pihak Jepang dapat menganggap hal tersebut kurang sopan. Nah, untuk solusi, gunakan bahasa yang formal, dengarkan lawan bicara sampai selesai, dan perhatikan etika komunikasi bisnis internasional. Soal yang ketiga, contoh email bisnis profesional kepada klien. Nah, contohnya, permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman produk. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu klien, dengan hormat kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman produk pesanan Anda. Keterlambatan ini akan karena adanya kendala pada proses distribusi di gudang kami. Saat ini, tim kami sedang melakukan percepatan pengiriman dan pesanan Anda dapat diperkirakan tiba dalam waktu 2-3 hari kerja ke depan. Kami memahami ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar serupa tidak terjadi kembali di masa mendatang. Terima kasih atas pengertian dan kepercayaan yang telah diberikan kepada perusahaan kami. Jika terdapat pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi kami kapan saja. Hormat kami, tim Customer Service. Soal yang keempat, yaitu 4 hambatan komunikasi dalam bisnis. Nah, yang A, hambatan fisik. Nah, hambatan fisik terjadi karena biasanya gangguan lingkungan atau jarak komunikasi. Nah, contohnya suara bising di pabrik membuat instruksi kerja tidak terdengar jelas. Nah, untuk mengatasinya, gunakan alat komunikasi yang memadai dan pilih tempat komunikasi yang kondusif.
Selanjutnya yang B, hambatan semantik. Nah, hambatan semantik terjadi karena perbedaan pemahaman bahasa atau istilah. Nah, sebagai contoh, karyawan salah memahami instruksi karena penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami. Nah, strategi yang dapat diterapkan yaitu gunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami semua pihak. Selanjutnya yang C, hambatan psikologis. Nah, hambatan psikologis muncul akibat emosi, stres, atau prasangka. Sebagai contoh, karyawan yang sedang marah menjadi sulit menerima kritik dari atasan. Nah, untuk strategi yang dapat diatasi yaitu bangun komunikasi yang terbuka, empati, dan hubungan kerja yang lebih baik. Yang D, hambatan budaya. Nah, karyawan asing salah memahami komunikasi lokal dalam perusahaan. Untuk strategi yang dapat diterapkan, berikan pelatihan komunikasi lintas budaya dan tingkatkan toleransi antar karyawan. Dan soal yang terakhir, nomor 5, pengertian komunikasi bisnis dan peran strateginya. Nah, komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi, ide, atau pesan dalam dunia kerja mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Komunikasi bisnis dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun digital. Nah, peran strategi komunikasi bisnis sangat penting dalam organisasi modern karena membantu koordinasi kerja, pengambilan keputusan, membangun hubungan dengan pelanggan, serta meningkatkan kerjasama antar tim. Selain itu, komunikasi bisnis juga berperan dalam membangun citra perusahaan dan meningkatkan kepercayaan kepada publik. Nah, komunikasi yang efektif sangat penting karena dapat mengurangi kesalahan kerja, mempercepat penyampaian informasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan hubungan yang kerja yang harmonis. Dengan komunikasi yang baik, tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai karena seluruh anggota organisasi memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.